Ngopi sore, ngobrol pintar dan inspiratif kembali lagi Sobatkom ya di segmen kedua ini. Tentunya sesuai dengan tema yang sudah kita gaungkan yaitu keterbukaan informasi publik. Nah, ngomong-ngomong soal keterbukaan informasi publik nih ya, pastinya ini berhubungan sekali dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur dan juga Komisi Informasi. Nah, sebelum kita lebih jauh ini ingin membahas mengenai keterbukaan informasi dulu, saya persilakan narasumber untuk minum dulu, Pak. Bapak, monggo silakan ya. Santai aja karena kita ngobrol santai nih. Iya. Silakan Bapak bisa diambil dulu. Oke, ini saya ambilkan. Boleh. Coba Mbak Nice dulu minum lah, ajarin Iya, dulu. iya, iya. Seperti ini Pak, boleh nih ya caranya. Boleh buka nggak ya? Boleh Pak. Dibuka ya. Oh, Jadi kenikmatan kopi ini semakin memberikan kita kesegaran gitu Pak ya. Kita ngobrol-ngobrol santai di hari ini. merek Nah apa ngomong-ngomong, kopinya nih? kenapa Pak? Merek apa? Saya kurang tahu ya Pak ya. Nanti kita bicara di belakang Pak ya. Nah Sobatkom semua, ngomong-ngomong soal keterbukaan informasi. Nah karena setiap warga negara itu berhak untuk mendapatkan informasi ya. Dan juga sudah menjadi kewajiban pemerintah dan badan publik ini untuk memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat. Nah ini bagus sekali untuk tema kita pada hari ini. Kalau Pak Faisal ini sendiri gimana nih Pak? Untuk peran Diskominfo sendiri dalam keterbukaan informasi publik selama ini seperti apa? Ya masih kita akui ya, suka atau tidak suka kita dalam proses menuju keterbukaan itu ya. Banyak sih masalahnya ya. Baik soal mindset manusianya yang mau terbuka apa enggak, bukan telanjang loh ya. Soal apakah manusianya memang mau membuka diri. Yang kedua soal perangkat, soal jaringan, soal medianya. Kalau hari ini saya sendiri misalnya terbuka, terus saya harus menceritakan datengin semua rumah di Kaltim, bagaimana? Iya benar. Kita masih butuh juga medianya. Nah, jadi semua ini kan harus terintegrasi dan harus dipersiapkan. Jadi sesuai namanya, Dinas Informasi dan Komunikasi, berarti informatikanya juga kita pikirin ya. Soal teknologi informasinya, soal aplikasinya, soal jaringannya, soal bandwidthnya, ya kan? Banyak Pak ya aspek-aspek Ya, lainnya. banyak. Terus kita sudah terbuka misalnya nih, nanti suatu saat kita sudah terbuka banget. Tapi bagaimana saudara-saudara kita yang 30% masih blank spot di Kaltim? Dia dapat infonya dari mana? Ya kan? Masa beli HP-nya harus beli sinyal juga atau beli menara juga ya. Nah, kita pikirin itu. Kemudian setelah hardware-nya ada, terus ada nggak software-nya? Software ini komunikasinya mau nggak gitu loh. Di bidang apa ya, informasi komunikasi publiknya jalan dengan baik tidak? Ya. Ketika personnya tidak mau terbuka, ya nggak ada gunanya juga ini. Nah, akhirnya kita harus berpikir semuanya. Iya. Tapi sebelum jauh yang itu Pak, mungkin banyak Sobatkom juga yang belum mengerti dan belum paham sepenuhnya apa sih keterbukaan informasi publik itu. Kan selama ini beberapa tahun terakhir ini kita selalu menggaungkan keterbukaan informasi publik seperti itu. Tapi mungkin juga banyak tahu aja sekilas gitu ya. Cuman nggak tahu lebih pasti lebih dalam tentang keterbukaan informasi publik. Ya, semua informasi yang harus diketahui masyarakat ya. Jadi nah itu tugasnya ya. Sebenarnya kalau menurut di Undang-Undang 14 2008 kan ada jenis-jenis informasi. Jadi tidak semua juga informasi itu harus dibuka. Iya, benar-benar. Ada informasi yang setiap saat harus disampaikan, ada informasi serta-merta, ada informasi berkala, yaitu pasal 7, 8, 9 dan yang dikecualikan di pasal 11 ya. Jadi negara menjamin itu ya. Jadi semua warga negara berhak tahu, tapi kita sebagai di badan publik juga harus menyampaikan. Sementara ini dari kacamata saya sih paling banyak pasti soal-soal anggaran. Ya, pasti mau tanya, aduh mau tanya RKA-nya, mau tanya DPA-nya ya. Terus kalau dulu wah disimpan itu. Simpen dalam laci, kunci, ada yang dibawa pulang ke rumah. Sekarang kan udah enak nih, tinggal buka saja website PPID, buka saja websitenya Diskominfo atau websitenya badan publik lain di Provinsi Kaltim udah ada.
Nah, itu kan soal-soal terbuka dan Iya. hal-hal lain. Tetapi kita juga dilindungi dengan informasi yang dikecualikan. Nah, cara mengklasifikasikan informasi yang boleh diinformasikan dan tidak tuh ada nggak, Pak? Oh ya, ada ya. Ada, setiap badan publik dia harus melakukan itu ya. Mana yang boleh, mana yang tidak, itu memang harus ada kebersamaan untuk menentukan itu. Nah, tapi ini ada wasitnya nih. Oh. Ada pengawasnya. Iya. Ya, kalau main pingpong nggak ada wasitnya kan susah. Nah, ini wasitnya yang mengawas dan mengevaluasi itu di Komisi Informasi. Dia Iya. independen. Jadi walaupun mitra, sebenarnya saya nggak berani juga sama ketua ini. Gimana nih Pak Ramon, sebagai mitra dari Diskominfo Kaltim kan, sebenarnya mungkin juga Sobatkom selain lebih ingin tahu tentang keterbukaan informasi, tentunya juga mungkin masih awam seperti itu. Apa sih sebenarnya Komisi Informasi itu dan tugasnya itu seperti apa? Karena selalu dikaitkan dengan keterbukaan informasi. Ya, kalau Komisi Informasi itu kan dibentuk berdasarkan undang-undang. Jadi dari pusat juga dibentuk tahun 2010 gitu. Di Kaltim udah sejak 2012, berarti sudah berapa tahun? 9 tahun ya? 9 tahun. 9 tahun. 9 tahun, luar dan biasa. udah periode ketiga nih saya nih. Oh, Nah, Kalau punya prinsipnya- anak udah SD itu ya. udah SD lah itu. iya. Prinsipnya semua informasi yang dikuasai oleh badan publik itu adalah informasi publik, Oh, kecuali yang dikecualikan. iya. Nah, itu tadi banyak faktor yang membuat sebuah informasi itu dikecualikan. Seperti apa Pak Mas? Ya, misalnya membahayakan keselamatan bangsa gitu ya, rahasia negara. Akan Terus membuat host ya, akan membuat kerusuhan dan lain Nah, sebagainya macam. kemudian berkaitan dengan hak intelektual seseorang, Ya. kemudian berpengaruh terhadap persaingan usaha, itu banyak penjelasannya, dan itu memang nanti setiap lembaga badan publik yang menguasai informasi tersebut bisa membuat untuk daftar informasi yang dikecualikan. Nah, itu nanti ada uji konsekuensinya. Nah, tapi kalau misalnya kita di Kaltim ini malah menurut saya banyak orang yang belum tahu tentang haknya. Iya, Karena benar hak itu, Pak. untuk seseorang mengetahui informasi publik itu diatur bahkan dalam Undang-Undang Dasar. Cocok ketua ya. Oh, cocok ini banget. Karena sebenarnya informasi itu penting untuk orang bisa mengembangkan dirinya nih, Iya. Mbak Nici nih kan. Heeh. Nah, tapi banyak penutupan sebuah kasus, sebuah informasi di Kalimantan Timur ini biasanya sih karena baunya nggak enak, terkait aroma korupsi. Nah, gitu, sehingga publik dengan susah akhirnya mereka dengan leluasa ketika publik susah mengawasi proses khususnya realisasi anggaran dan penganggaran di badan pemerintah, badan publik khususnya. Tapi sebenarnya Undang-Undang Dasar ini mengamanatkan untuk informasi ini terbuka bukan sekedar mencegah korupsi, tapi untuk bisa masyarakat mengembangkan diri. Nah, sekarang ini nih, pusat alur lalu lintas informasi di Kalimantan Timur siapa yang ngatur? Nggak ada, pemerintah. Yang ngatur Busam, yang ngatur grup Busam ya? WA, Wih. yang ngatur. Jadi Malah maksudnya jadi medsos besok, ya mengatur ya ya? besok itu ya kedepannya harapan kami sih yang DKI, Diskominfo ini akan jadi pusat informasi seluruh Kaltim. Tuh. Orang mau cari cabai Luar di biasa. situ, mau cari Mantap. daerah kos yang murah, daerah yang bebas banjir di mana, Iya, ketika iya, mau iya. cari tempat tinggal lihat. Ya, tapi saya pikir ke depan Pak SL bisa sanggup. Tuh, gimana Pak? Sanggup ya Pak ya? Jadi Diskominfo Kaltim ini bisa menjadi Gila pusat ya. informasi gitu kata Pak Ramon. Sampai harga cabe ya. Untung nggak cabe-cabean. Nggak apa-apa, kita juga berusaha ya untuk itu. Jadi banyak teman-teman tanya soal anggaran itu. Jadi ketika di banyak pertemuan saya bilang, coba buka saja Tepra. Coba buka web kami, ada aplikasi Tepra. Itu sampai progres per bulan saja ada. Kita punya aplikasi Sidata. Itu mau cari jumlah sekolah, jumlah siswa, jumlah pegawai negeri, apapun juga ada. Ya kan? Tapi kalau ditanya berapa jumlah pegawai yang jomblo, nah itu kan nggak ada, ya kan? Itu termasuk informasi yang dikecualikan kalau gitu Pak ya? Iya, kita juga nggak tahu Cita ini punya pacar atau belum, atau Mas Remon ini, Bang Remon ini punya anak berapa juga kita nggak boleh tanya. Iya. Cek aja di rumahnya sih kelihatan ya. itu nggak boleh gitu. Itu hak privasi ya. Jadi
Kalau informasi global itu kalau sekarang sih rasanya, nah cuma masalahnya memang ya kita juga ada salah sih ya, kita kurang branding, kita kurang informatif kepada masyarakat bahwa lu kalau mau lihat tuh di sini loh gitu. Iya. Dan harus terus diingatkan. Nah ini misinya kami nanti insya Allah mulai Februari kami akan rebranding kembali aplikasi yang seperti pengaduan. Kita punya aplikasi aspirasi etam namanya, itu luar biasa sebenarnya. Cuma begitu di launching 3 bulan terkenal, abis itu udah lesu gitu Pak ya? Ya karena nggak terus nggak terus dikenalkan. Nah kita harus punya cara. Aspirasi etam itu kan sebuah tampungan keluhan dan pengaduan masyarakat atau informasi dari masyarakat. Misalnya nih ada jalan rusak di perbatasan, dia tinggal kirim ke kami medianya saja, kita akan teruskan ke PU, PU kasih jawaban ke kita kirim lagi ke dia. Bahkan dia bisa tracking, JNE aja bisa tracking, ini barang udah dikirim sampai mana ya, udah bisa juga dilihat. Kalau lebih dari 1 minggu kita punya SOP, dia nggak jawab, kita bisa jewer dia. Gitu. Kami nggak jawab dalam 1 bulan, misalnya SOP, KI bisa jewer saya, gitu loh. Nah sebenarnya kalau mekanisme itu jalan dan memungkinkan untuk jalan soal itu, enak sebenarnya. Iya benar-benar Pak. Enak sebenarnya. Kemarin ada teman-teman HMI datang ke sini, saya bilang, udahlah datang aja ke sini, cukup bawa flash disk, nggak usah bikin pengaduan, nggak usah minta informasi, datang aja, wifi gratis, saya bukain laptop, mau cari RKA, bawa flash disk, dia ambil, beres toh. Iya, benar-benar. Kalau minta saya juga yang ngeprintin enak banget ya kan. Sekarang kan udah enak ya. Iya. Jadi kita pemerintah juga sekarang ya suka atau tidak suka saya pasti bilang kita masih kurang. Kita kurang menginfokan sebenarnya fasilitas untuk itu sudah ya 70-80% lah, it's okay lah. Iya, benar-benar. Gini-gini Kaltim nomor 8 nasional. Iya. Gini-gini Kaltim nomor 8, kita harus nomor 5 lah tahun depan ya. Kita udah lumayan dibanding kabupaten kota lain. Memang ada 2 tugas kami Pak Ketua. Jadi memang mengajak OPD yang ada di lingkungan Pemprov, ya kita biasa bilang dengan PPD pembantu itu, untuk dia terbuka, dia menginformasikan yang tadi informasi tadi, kemudian kami collab di sini, sinergikan, kita integrasikan di PPD utama. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita mengajak 10 kabupaten kota juga seperti itu. Ya, makanya ini kami roadshow ini, kita roadshow ke OPD, nanti setelah itu yang mudah-mudahan pandemi. Jadi itu strategi yang dilakukan sekarang ya, untuk mengajak OPD untuk bisa memberikan informasinya seperti itu. Ternyata kan dari kesan pertama kita kemarin kita jalan di minggu ini, semua welcome saja. Ya memang ya kurang komunikasi, ya kurang saling mengingatkan, karena bagi saya di Kominfo itu tugas utama. Tapi bagi dinas-dinas lain dia punya tugas utama juga, gitu. Dia juga repot, dia juga pusing, dia juga tidak punya basic itu, ya kan? Ya kitalah tugasnya ngedrill, update, mendorong, ngelatih, ya. Jadi, tapi all over udah keren lah. Ya harusnya masyarakat Kaltim berbangga ya, dan tidak repot. Ya sebenarnya nggak usah repot, datang saja ke sini. Welcome lah kita, ya kan, welcome lah kita. Ya sebenarnya kalau soal keterbukaan informasi nih ya Pak Ramon, Pak Faisal ini merupakan salah satu public figure yang memiliki keterbukaan informasi yang cukup bagus sekali. Karena apa? Terlihat dari setiap hari updateannya Bapak di media sosial ya. Jadi setiap hari, Pak Ramon masa nggak perhatiin sih? Saya selalu like. Bapak selalu like kan ya? Jadi di Instagram Pak Faisal ini setiap hari dari pagi sampai malam tuh ada aja updatean. Nah itu merupakan suatu keterbukaan informasi yang Pak Faisal lakukan ya Pak ya? Tapi jarang juga sih ngupdate, sudah punya 2 anak dan 2 cucu ya. Pak Raymond juga saya belum dengar anaknya berapa. Saya curiga dia 17 tahun ini masih. Nah kalau misalnya Pak Ramon nih ngelihat keterbukaan informasi di Kaltim gimana nih Pak? Ya sejauh ini kalau lihat patokannya bahwa Kaltim sudah dapat status informatif ya kan bagus dong, ya kan.
Tapi kan itu status. Orang juga kalau diperiksa dapat status dari BPK wajar tanpa pengecualian, tohnya juga ada yang ditangkap korupsi di situ. Tapi kalau melihat bahwa Kalimantan Timur secara umum, ya saya melihat kita masyarakatnya masih kurang mengetahui banyak informasi yang berseliweran di Kaltim. Artinya mungkin sumber daya manusianya ya, yang mungkin juga tidak seperti yang di Jakarta atau Jawa gitu ya. Tapi melihat ke depan ini tentu tantangan Diskominfo sangat besar. Apalagi ini mau masuk era digitalisasi. Kita tahu kita sebenarnya mungkin diminta untuk mendigitalisasi sampai di 2023-2024 gitu. Tapi kemudian ada pandemi. Pandemi memaksa kita untuk semuanya harus didigitalisasi sedini mungkin. Itu hikmah positifnya itu. Itu hikmah positifnya. Betul. Gara-gara pandemi. Saya punya cerita ya. Sebelum saya di sini, saya di industri itu saya tangani IKM. Sebelum pandemi itu setengah mati suruh UKM itu digital. Setiap tahun, setiap bulan kali, setiap materi BIMTEK apa saja, saya pasti masukkan materi tentang digital marketing. Ayo dong digital. Begitu masuk pandemi, nggak usah diajarin digital semua. Oke Pak, simpan dulu Pak ya cerita yang menarik-menariknya, karena kita akan kembali lagi di segmen selanjutnya. Tetap Sobatkom, tetap di Ngopi Sore, ngobrol pintar dan inspiratif.